والجور. Sebuah klaim mengejutkan dan belum terverifikasi telah muncul dari sumber-sumber Iran, menyatakan bahwa setidaknya 3.500 personel intelijen Mossad Israel tewas dalam serangkaian serangan rudal presisi yang dilancarkan Iran baru-baru ini. Bersamaan dengan itu, Iran kembali menghujani wilayah Israel dengan rudal balistik jarak jauh Khaibar Shekan, menandai eskalasi drastis dan mematikan dalam konflik yang sedang berlangsung. Menurut laporan dari media yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, serangan yang diklaim menewaskan ribuan agen Mossad tersebut menargetkan fasilitas rahasia dan markas operasional intelijen Israel yang selama ini tidak terdeteksi. Klaim ini belum mendapatkan konfirmasi independen dari pihak manapun dan Israel belum memberikan komentar resmi. Jika terbukti benar, ini akan menjadi kerugian terbesar dalam sejarah Badan Intelijen Israel. Belum lama sejak gencatan senjata dengan Iran diberlakukan, Israel kini dibombardir Houthi Yaman. Sebuah babak baru dalam ketegangan Timur Tengah kembali memanas. Kali ini, Yaman melalui kelompok Houthi yang didukung Iran, meluncurkan serangan rudal jarak jauh yang mengguncang wilayah Beersheva, Israel, pada dini hari waktu setempat. Menurut laporan media lokal dan konfirmasi parsial dari pihak militer Israel, suara sirene peringatan serangan udara menggema di seluruh Beersheva sekitar pukul 2.30 pagi, diikuti dengan dentuman keras yang mengguncang gedung-gedung dan memecahkan kaca jendela rumah-rumah warga. Ledakan itu menimbulkan kobaran api di beberapa titik, dengan kepulan asap hitam membubung tinggi ke langit malam kota tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari dukungan militer kelompok Houthi Yaman kepada rakyat Palestina di Gaza, setelah konflik berkepanjangan antara Hamas dan Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Beberapa sumber dari pihak Houthi mengklaim bahwa rudal balistik tersebut diluncurkan sebagai peringatan keras kepada Israel atas serangan-serangan mereka ke jalur Gaza dan Rafah yang telah memakan banyak korban sipil. Warga ketakutan, beberapa mengungsi sementara. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terdengar tangisan anak-anak dan teriakan warga yang berlari menuju tempat perlindungan saat ledakan terjadi. Salah satu warga Beersheva mengatakan kepada wartawan, "Kami mendengar suara seperti petir, tapi ini jauh lebih keras. Tanah bergetar, dan saya langsung membawa anak-anak turun ke ruang perlindungan. Kami ketakutan. Ini akan menjadi awal dari serangan lebih besar." Laporan awal menyebutkan sedikitnya 7 orang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan benturan saat berlindung. Beberapa rumah mengalami kerusakan, dan api sempat menjalar ke sebuah area parkir kendaraan sebelum berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Pasukan pertahanan Israel segera mengadakan pertemuan darurat dengan mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome di wilayah selatan. Meski sebagian rudal berhasil dicegat di udara, satu rudal berhasil jatuh di area industri dekat Beersheva, menyebabkan ledakan besar dan kebakaran. Militer Israel menyatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi untuk menilai jenis rudal yang digunakan serta jalur peluncurannya dari wilayah Yaman. Sementara itu, Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan bahwa serangan dari Yaman ini merupakan eskalasi serius, dan mereka tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman yang datang dari jarak jauh. Israel juga memperingatkan akan adanya balasan terukur terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam serangan ini.
Serangan ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, serangan lintas negara dari jarak jauh ke wilayah Israel biasanya terjadi dari Lebanon Selatan oleh Hizbullah atau dari Gaza oleh kelompok perlawanan Palestina. Peluncuran rudal balistik dari Yaman menandakan adanya koordinasi regional antara Iran, Houthi, dan kelompok perlawanan lain dalam upaya menekan Israel di beberapa front secara bersamaan. Pengamat Timur Tengah menilai serangan ini tidak hanya terkait dengan konflik Gaza, tetapi juga sebagai sinyal bahwa ketegangan antara Iran dan Israel semakin memuncak, dengan Yaman sebagai salah satu panggung proksi konflik tersebut. Beberapa analis juga menyebut bahwa Israel akan mempertimbangkan serangan balik ke target-target di Yaman jika serangan ini berlanjut. Situasi di Beersheva pasca ledakan. Hingga pagi ini, situasi di Beersheva masih mencekam. Petugas keamanan berpatroli di jalan-jalan, sementara tim investigasi forensik mengumpulkan sisa-sisa puing rudal yang meledak. Beberapa jalan ditutup, dan sekolah-sekolah di wilayah tersebut diliburkan untuk sementara waktu sebagai langkah antisipasi. Sirene serangan udara masih berpotensi berbunyi jika terdeteksi adanya rudal lanjutan yang ditembakkan ke wilayah Israel. Warga diimbau untuk tetap siaga dan berada dekat dengan ruang perlindungan jika peringatan kembali diberikan. Serangan rudal dari Yaman ke Beersheva, Israel, menjadi peringatan nyata bahwa konflik Timur Tengah saat ini bukan lagi sekadar konflik lokal, melainkan telah menjadi bagian dari ketegangan regional yang lebih luas, dengan Iran, Yaman, dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya mulai memperluas front serangan mereka. Peningkatan ketegangan regional dan potensi eskalasi besar. Di tengah kebingungan dan asap yang masih membumbung, para analis pertahanan di Tel Aviv mengingatkan bahwa serangan rudal dari Yaman ke Beersheva bukan hanya serangan simbolis, melainkan demonstrasi kemampuan rudal jarak jauh kelompok Houthi yang selama ini dianggap hanya mampu menyerang wilayah Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Beberapa pengamat keamanan menyebutkan rudal yang digunakan diduga merupakan varian Quds III atau Zulfikar, yang memiliki jangkauan lebih dari 1.200 km, menjadikannya salah satu rudal balistik paling jauh yang pernah ditembakkan Houthi ke arah Israel. Jika benar, ini menunjukkan peningkatan kemampuan teknologi militer kelompok Houthi yang didukung oleh Iran dalam bidang navigasi rudal jarak jauh dan sistem propulsi bahan bakar padat yang stabil. Di pihak lain, Israel kini sedang mempertimbangkan serangan balasan yang tepat sasaran, dengan laporan intelijen menyebutkan bahwa beberapa pangkalan peluncur rudal di sekitar sana dan wilayah Marib telah dipetakan sebagai target potensial. Namun, dilema besar muncul. Menyerang Yaman dapat membuka front baru, menambah beban Israel yang sudah disibukkan dengan konflik di Gaza dan ketegangan di perbatasan Lebanon dengan Hizbullah.
Seorang jenderal senior Iran melontarkan peringatan terbarunya pada Senin 30 Juni 2025, menyatakan bahwa kematian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kehancuran rezim Israel sudah dekat. Mengutip Tasnim pada 1 Juli, hal ini diutarakan oleh Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi dalam komentarnya. Ia menyatakan bahwa setan besar dan setan kecil akan gagal mencapai tujuan mereka dalam agresi militernya terhadap Iran. Setan yang dimaksud merujuk pada Amerika Serikat dan rezim Israel. Lantas ia juga mengatakan bahwa perang agresi baru-baru ini terhadap Iran justru mempercepat siklus kepunahan Zionis. Memperingatkan bahwa kehancuran rezim Zionis dan Netanyahu sudah di depan mata. Lebih lanjut, Jenderal Rahim Safavi memperingatkan bahwa jika musuh melakukan kesalahan atau salah perhitungan lagi, maka akan membuat semua kepentingan dan pangkalan mereka menghadapi ancaman yang lebih besar karena Iran akan merespons dengan intensitas yang lebih tinggi. Seraya menegaskan bahwa semua pangkalan musuh ada dalam bank data target ribuan rudal Iran. Download Tribun X